Halo Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Pak, Bapak itu sebenarnya seperti apa pemikirannya, Pak? Para pencipta lagu itu, ya Pak, sudah tersiksa, tertindas, ya, oleh yang Bapak buat, ya. Jadi Bapak ini sebagai pejabat di negara ini mau nindas orang apa gimana, Pak? Hah? Bapak mau dihormati atau tidak, Pak? Bapak mau dihormati oleh masyarakat atau tidak? Kalau Bapak melakukan pendirian LMKN ini hanya untuk membuat para pencipta lagu semakin miskin, bukan semakin diapresiasi. Ya, Bapak ini menteri kok begini, Bapak. Bapak tuh bagaimana sih maksudnya, Pak? Itu para pencipta lagu itu mengharumkan nama bangsa, Pak. Ya. Kok Bapak malah memanfaatkan, terkesannya kayak Bapak ini malah menyulitkan para pencipta lagu dengan segala kewenangan Bapak ini. Pak, itu para pencipta lagu harus naik ke Tugu Monas. Baru Bapak mau dengar suara mereka. Bapak tak usah begitulah, Pak, jadi menteri, Pak. Ya. Tolong para pejabat, ya, khususnya Pak Menteri Hukum dan HAM ini, ya. Namanya Menteri Hukum dan HAM, harusnya membela, ya, membela masyarakat kecil. Tapi ini pencipta lagu disiksa dengan segala aturan-aturan yang dibuatnya. Ya, Pak. Saya nggak mau bicara tentang LMKN lah. LMKN sudah jelas tidak penting itu. Yang saya mau katakan kepada Pak Menteri nih, Pak Menteri Hukum dan HAM nih, tujuan Bapak mendirikan LMKN ini pada 20 Januari 2015. Ini maksudnya apa, Pak? Tujuan dan motivasinya apa, Pak? Mau menyengsarakan pencipta lagu atau bagaimana ini, Pak? Ya. Kalau seperti ini caranya Bapak mundur lah, Pak, dari kementerian, Pak. Itu tersiksa itu para pencipta lagu itu. Ya. Kasihan mereka tuh, Pak. Bapak ini. Ya. Mereka setiap unjuk rasa, setiap demo, yang muncul apa? Yang muncul, yang menanggapi apa? Yang menanggapi orang-orang yang hanya berpihak kepada LMKN itu. Ya. Bapak di mana hati nuraninya, Pak? Para pencipta lagu itu mereka berkarya sendiri, Pak. Tidak membebankan siapa-siapa, Pak. Ya. Kalau saya mau katakan Menteri Hukum dan HAM ini mundur aja lah. Nggak penting lah. Kalau seperti ini. Menyiksa. Ya, menyiksa pencipta lagu ya. Dengan didirikannya LMKN ini. Bukan semakin malah mensejahterakan pencipta lagu, malah menyiksa pencipta lagu ini. Apa ini? Tolong Bapak cabut itu, Pak. Ya. Surat edaran itu, surat edaran nomor 06 LMKN tahun 2025 itu. Ada faktor urgensi dari para pencipta lagu karena mereka sudah susah ini karena royalti yang harusnya diterima ini gak diterima gitu, kemudian angkanya juga mengecil jauh gitu, Pak. Aksi daripada protes pencipta lagu kemarin cuma bertemu sama orang ini nih. Yang tidak sama sekali merasakan apa? Putus sekolah. Ya, yang tidak sama sekali merasakan lapar. Ya. Anda itu bicara apa, Pak? Pak. Ya. Anda itu berpihak ke LMKN kok. Ya, Pak. Di sini pencipta lagu mau menuntut supaya dicabutnya itu surat edaran menteri itu, Menteri Hukum dan HAM itu, ya. Nomor 06 itu tahun 2025 itu intinya, dan lakukan audit secara independen kepada LMKN. Ya, Pak. Ini malah ngoceh juga nggak jelas ini.
Ya, susah kalau berpihaknya ke PLMKN, ya ngapain didengar ini orang ngomong. Aduh. Kita juga sedang melihat tata kelola LMK, bagaimana dulu mengkolek, bagaimana mendistribusikan, sama juga dengan LMKN. Bagaimana mendistribusikan, bagaimana, tanya tuh sama rekannya tuh Menteri Hukum dan HAM, ya kan? Nggak tahu apa-apa tiba-tiba muncul ciptakan LMKN. Nah, kan aneh gitu loh. Ini bagaimana ini. Udah muncul LMKN kok bagaimana. Pak. Aduh. Ampun. Coba ya kita lihat terus nih apa ocehan Bapak ini. Aduh, Pak. Kita juga sama melakukan tindakan komunikasi. Tadi tidak ada UPA, saya dengan Pak Chandra Darusman komunikasi juga dengan LMKN. Pak, ini LMK terkait dengan UPA seperti apa? Kita diskusikan. Akhirnya kemarin, UPA juga dikeluarkan. Itu hasil diskusi kita dengan LMKN, dengan Pak Chandra Darusman, ya, itu hasil komunikasi kita. Nah, sekarang ya terkait dengan kebijakan, saya rasa juga Pak Menteri harapannya pasti ingin memperbaiki tata kelola ini dengan benar. Pak, itu Menteri Hukum dan HAM-nya kemana? Ngumpet apa gimana? Diwakilkan ini apa gimana sih, Pak? Bapak kok ngoceh lama bener ya, Pak? Mengharapkan tata kelola semakin baik gitu. Mengharapkan tata kelola semakin baik bukan LMKN yang menangani, gimana sih? LMKN itu ilmunya apa? Taunya apa? Pemahamannya apa tentang pencipta lagu? Tentang distribusi nggak ada. Gitu loh. Udah jelas kok, ini udah jelas, nggak usah diputer-puter, dipelintir-pelintir lah. Ya. Aduh, ampun, ini ngomongnya bertele-tele nggak jelas itu loh, Pak. Saya dan LMKN bukan berpihak di LMKN. Saya dan LMKN bukan berpihak di LMKN. Saya bukan berpihak di LMKN. Aduh, jelas sudah dari tadi nonton Bapak ini, dia memang tidak berpihak kepada LMK kok. Berpihaknya ke LMKN dan junjungan gitu loh. Ya kan?